Nah, tapi rupanya orang miskin tadi itu punya jawaban yang nggak kalah rasional. Kata mereka, kalau kami nggak judi, kami akan tetap miskin dan nggak punya harapan. Tapi kalau kami berjudi, kami mungkin akan tetap miskin, tapi seenggaknya kami punya harapan. Gitu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku karya M.H. Ainun Najib, teman-teman, atau yang lebih akrab dipanggil Cak Nun. Buku ini tergolong lawas ya, karena dia itu udah terbit sejak tahun 1994. Nah, adapun yang saat ini ada di tangan saya adalah cetakan yang udah kesekian kalinya, yang diterbitin sama penerbit Tentang Pustaka tahun 2015. Nah, jadi secara umum, buku ini itu berisi kumpulan esainya Cak Nun tentang berbagai peristiwa ataupun fenomena sosial, teman-teman. Mulai dari refleksi soal ubudiyah atau ibadah, terus soal dakwah, soal kesenian, soal pendidikan, sampai soal isu sosial politik yang lagi happening di zaman itu, which is zaman Orde Baru. Nah, dari topik yang beragam itu, ada banyak sebetulnya pemikiran Cak Nun yang menurut saya menarik. Nah, tapi di sini saya mau sampaikan dua aja, teman ya. Salah satunya adalah ketika beliau itu menjelaskan bahwa jangan sampai kita itu melihat agama cuma pada sisi fikihnya saja, seolah agama itu isinya ya cuma itu. Nah, di buku ini, Cak Nun itu misalnya ngambil contoh kasus Amin Rais ya, yang pernah dituduh kafir karena dia itu mengampanyekan zakat profesi, teman-teman. Nah, jadi di zaman itu, zakat profesi itu belum populer kayak sekarang. Banyak ulama yang masih menganggapnya itu bid'ah, karena memang nggak pernah ditemukan pembahasannya di era ulama klasik. Nah, tapi Cak Nun di sini tuh justru membela Amin Rais, karena menurutnya zakat profesi itu walaupun secara fikih katakanlah debatable gitu ya, tapi ada aspek di luar fikih yang sebetulnya itu bisa terakomodir dari keberadaannya. Kayak misal soal distribusi kekayaan, terus soal economic fairness, soal solidaritas sosial, yang mana itu semua sebetulnya sesuai sama spiritnya Islam gitu. Terus yang kedua, pemikiran lain yang menarik dalam buku ini juga misalnya tentang pentingnya kita itu untuk memahami konteks historis dan sosiokultural suatu masyarakat, teman-teman, sebelum kita berdakwah. Nah, konteks ini penting tuh karena perilaku, terlebih yang udah beredar luas di masyarakat ya, itu menurut Cak Nun jarang yang dia itu berdiri sendiri. Pasti ada alasan kenapa dia itu muncul gitu. Dan alasan itu kadang lebih merupakan efek dari situasi yang sifatnya itu struktural gitu, ketimbang sekedar persoalan individual. Nah, Cak Nun di buku ini tuh misalnya ngasih contoh seorang sopir angkot yang dia tuh doyan ngebut dan ugal-ugalan di jalan gitu. Nah, betul bahwa itu adalah perilaku individu. Nah, tapi dia melakukan itu semua karena sebetulnya karena ngejar setoran gitu. Jadi ada dimensi ekonomi di sini. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang sifatnya itu personal itu biasanya nggak akan cukup untuk mengubah perilaku tadi. Jadi kadang kita tuh butuh intervensi di tataran struktural yang kadang jadi pemicunya, kira-kira gitu. Nah, ini juga berlaku untuk kemungkaran lainnya, teman-teman. Misalnya zina, terus korupsi, ataupun mungkin buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak pemikiran Cak Nun yang ada dalam buku ini, barangkali ada satu kesan yang menurut saya cukup kuat, teman-teman. Yang dia itu muncul berulang kali dan menjadi semacam spirit ya dalam buku ini. Nah, kesan itu adalah ajakan agar kita itu nggak melupakan dimensi pragmatis dalam beragama, teman-teman. Intinya, Cak Nun tuh kayak mau mengajak kita supaya kita tuh nggak berhenti memahami agama hanya sebatas sisi formalistiknya saja gitu. Penghayatan sama pengamalan agama itu seharusnya juga berpijak pada realitas, sehingga agama itu menjadi sesuatu yang fungsional gitu, yang praktikal, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang secara nyata gitu. Jadi jangan sampai agama itu kayak seolah berjarak sama keseharian. Nah, disinilah kita itu kadang membutuhkan pemaknaan filosofis ya, teman-teman, terhadap konsep-konsep dalam agama. Gunanya adalah supaya ada jembatan gitu antara konsep agama yang ada di tataran abstrak sama praktis sosialnya. Nah, puasa misalnya, itu dia bukan cuma soal menahan lapar dan dahaga. Kalau kita selami lebih dalam gitu, dia sebetulnya itu juga ngelatih kita untuk membedakan yang dalam istilahnya Cak Nun itu mana hal yang sungguh-sungguh dan mana yang seakan-akan. Mana yang memang kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan. Nah, gitu juga dengan haji. Haji dengan ihram dan segala macam ritusnya, rangkaiannya, itu harusnya juga menyadarkan kita soal sikap tawadu, teman-teman. Soal sikap rendah hati, soal konsep kesetaraan. Sehingga pada akhirnya itu kita nggak akan merasa takut lagi sama manusia. Takut sama polisi, takut sama pejabat, atau sama apapun gitu. Sepanjang kita itu merasa ada di pihak yang benar. Karena at the end yang kita takuti cuma Allah. Nah, kira-kira gitu. Nah, pemahaman yang kayak gini tuh penting supaya
agama itu nggak berhenti sebatas pada ritualnya semata, teman-teman, tapi juga bisa menginspirasi atau melahirkan etos yang menggerakkan pelakunya untuk beramal soleh dalam konteks yang luas, kira-kira gitu. Nah, dari segi penulisan, yang saya sukai dari buku ini, teman-teman, adalah bahasannya yang menurut saya itu down to earth. Dia berangkat dari keresahan sehari-hari. Jadi walaupun kadang Cak Nun itu pakai istilah-istilah yang agak filosofis dan nuntut pembacanya itu untuk mikir gitu ya, tapi pesan itu cukup mudah untuk ditangkap gitu, dipahami gitu. Terus di dalamnya juga ada lumayan banyak analogi-analogi sama anekdot-anekdot yang bikin pembahasan itu terasa segar, ya khas Cak Nun lah. Nah, salah satu yang saya ingat itu dalam buku ini ketika Cak Nun itu mengangkat bahasan soal tahayul, yang menurutnya di era sekarang itu maknanya nggak lagi terbatas pada hal-hal yang berbau klinik atau mistik semata. Nah, menurut Cak Nun, sikap orang yang membuat stratifikasi sosial berdasarkan harta, terus tahta, dan popularitas itu sesungguhnya bisa juga disebut tahayul, sehingga perlu kita tinggalkan. Atau misalnya contoh lain, ketika Cak Nun membahas topik perjudian di kalangan orang-orang miskin, teman-teman. Nah, kalau kita kan menilai kok judi itu di orang miskin itu kayak nggak rasional gitu ya. Udahlah miskin, duitnya bukan buat makan tapi malah buat judi, kan kira-kira gitu. Nah, tapi rupanya orang miskin tadi itu punya jawaban yang nggak kalah rasional. Kata mereka, kalau kami nggak judi, kami akan tetap miskin dan nggak punya harapan. Tapi kalau kami berjudi, kami mungkin akan tetap miskin, tapi seenggaknya kami punya harapan, gitu. Nah, intinya buku ini tuh punya banyak bahasan yang cukup menggelitik ya teman-teman. Dia tuh bisa merangsang kita untuk berpikir lebih kritis, lebih jauh, lebih panjang gitu, dan nggak lagi memahami sebuah konsep hanya sebatas permukaannya aja. Nah, itu kemudian yang bikin kenapa buku ini menurut saya masih relevan gitu untuk zaman sekarang, walaupun dia itu udah ditulis lebih dari mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik sama topik-topik kebudayaan atau pemikiran keislaman atau dakwah atau simply senang sama narasi-narasi alternatif, buku ini menurut saya cukup bagus ya untuk jadi alternatif bahasan gitu. Oke teman-teman, itu aja review saya terkait buku Cak Nun kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silakan like kalau teman-teman suka dan dislike aja kalau nggak suka. Dan silakan juga untuk share pendapatnya atau perspektifnya, atau mungkin mau ngasih rekomendasi bacaan, silakan aja disampaikan di kolom komentar. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.